Hari ini kita akan membahas lanjutan lagi tentang kitab Pengkhotbah, ya. Kita langsung mulai saja ya di Pengkhotbah 2. Jadi beberapa minggu ini kita akan bahas kitab Pengkhotbah supaya kita bisa mengerti untuk apa kita itu bisa hidup dan bagaimana cara kita itu bisa menikmati kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Kita buka di Pengkhotbah 2. Nah, nanti kita akan membahas satu persatu per ayat di mana bisa kita ini. Jadi kita buka dulu saja Pengkhotbah 2 ayat yang pertama, ya. Jadi sepanjang minggu, ya, nanti kalau kita pertemuan lagi seperti ini, kita akan bahas tentang kitab Pengkhotbah untuk apa? Agar kita bisa mengerti bahwa Tuhan itu ingin kita itu untuk berjalan di dalam kehendak-Nya. Dan jangan sampai kita berpikir bahwa ikut Tuhan itu jadinya kuno, jadinya kita nggak bisa merasakan enjoy, kita nggak bisa merasakan kesenangan. Ya, kita lihat saja dulu ya di dalam Pengkhotbah 2 ayat yang pertama, judul perikopnya itu adalah hikmat dan kebodohan adalah hal yang sia-sia. Aku berkata dalam hati, Mari aku hendak menguji kegirangan, nikmatilah kesenangan, tetapi lihat juga itu pun sia-sia. Kita sampai ke ayat 3 dulu ya, nanti saya akan membahas itu. Tentang tertawa aku berkata, itu bodoh. Dan mengenai kegirangan, apa gunanya? Aku menyelidiki diriku dengan menyegarkan tubuhku dengan anggur. Sedang akal budiku tetap memimpin dengan hikmat dan dengan memperoleh kebebalan. Sampai aku mengetahui bahwa apa yang baik bagi anak-anak manusia untuk dilakukan di bawah langit selama hidup mereka yang pendek itu. Nah, kita akan bahas di ayat yang pertama tadi. Aku berkata dalam hati, mari aku hendak menguji kegirangan. Nah, saya kasih background story-nya dulu ya, bahwa penulis di sini adalah seorang raja yang besar itu bernama Salomo. Dan Salomo ini menulis ini 1000 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir. Dan juga dia ini adalah raja yang luar biasa pada zamannya, dan menurut dalam sejarah tidak ada yang seperti dia. Karena zaman itu orang bisa mentransfer bertonton emas itu sangatlah tidak mungkin, apalagi di era zaman sekarang ya. Kita nggak bisa membandingkan orang sekarang dengan dulu. Kalaupun kita mau bandingkan, Salomo itu sudah tidak bisa ditandingi. Karena ada nggak kita pernah mendengar orang-orang tertentu di zaman sekarang itu orang ditransfer bertonton emas, orang mungkin bisa beli ini dan itu, mungkin dia bisa beli, tetapi powernya mungkin masih kurang. Dan Salomo itu bukan hanya bisa mempunyai uang yang banyak, tetapi dia punya pengaruh luar biasa. Saking luar biasa saat itu, zaman itu, emas itu tidak ada gunanya. Emas itu bukan tidak ada gunanya, tapi begitu murahnya saat itu. Ya, tentunya kalau di luar Israel pasti emas itu mahal, perak pun juga saat itu masih berlaku. Tapi ketika dia masuk ke Israel, masuk ke Yerusalem, perak itu sudah tidak ada fungsinya, sudah tidak ada gunanya. Nah, kita bisa lihat nih, aku berkata dalam hati. Dari ayat yang pertama, aku berkata dalam hati ini, Tuhan ingin kita itu belajar untuk merenungkan sesuatu. Karena Salomo ini dia bertobat. Dia ini bertobat untuk kembali lagi kepada Tuhan. Kenapa? Karena dia itu punya segalanya, harta, tata, dan wanita. Apa yang dia gak punya? Semuanya punya. Dia punya harta yang besar, dia punya pengaruh yang besar, dia punya wanita itu sampai 1000. 300 istri dan 700 gundik. Itu banyak banget. Nah, tapi setelah dia jatuh, dia merenungkan, untuk apa ini semua? Nah, dari sinilah kita bisa belajar, kalau ikut Tuhan, kita perlu merenungkan Tuhan lebih banyak daripada merenungkan masalah kita. Karena di sini dibilang aku berkata dalam hati. Berkata dalam hati. Pernah gak kita berpikir untuk merenungkan tentang kehidupan kita, baik itu masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang? Kita perlu merenungkan itu. Karena jikalau kita merenungkan hal yang benar, masa depan kita pasti benar. Permasalahannya adalah apa yang kita renungkan selama ini. Kalau kita yang kita renungkan adalah keluh kesah kita mulu, maka masa depan kita akan terjadi keluh kesah mulu. Kalau yang kita renungkan itu hanyalah pacaran mulu, perempuan mulu, maka masa depannya tidak ada. Makanya yang Tuhan mau adalah renungkanlah firman Tuhan, apalagi masih muda. Apalagi kalau kamu masih
berpikir kalau yang namanya ikut Tuhan itu, aduh, gue nggak bisa mendapatkan hal yang enak dong. Salah. Makanya di pasal ini kita akan berbicara tentang bahagia itu pilihan. Bisa nggak kita bahagia di dalam Tuhan? Bisa. Makanya kita akan menjelaskan di sini nanti nih ya. Jadi yang pertama adalah kita harus tahu adalah kita harus mengerti perenungan kita itu apa setiap hari. Kalau kita tidak punya perenungan akan Tuhan, maka siap-siap kita pasti akan jatuh. Maka siap-siap kita tidak punya masa depan. Mungkin kamu masih bisa mencari uang. Mungkin kamu masih bisa membeli ini dan itu, tapi tidak ada purpose di dalamnya. Sedangkan yang Tuhan mau, kita harus punya tujuan. Nah, kesenangan apa? Ini kita bisa lihat. Mari aku hendak menguji kegirangan. Nah, ini salahnya Salomo. Salahnya Salomo yang awal itu adalah dia menguji kegirangan. Kegirangan itu, kesenangan itu jangan diuji tapi dinikmati. Jadi kalau hari ini untuk kita semua, kalau kita punya sesuatu dari Tuhan, kalau kita punya sesuatu yang bisa kita rasakan, jangan kita uji. Uji itu maksudnya begini loh. Kita tuh punya rasa penasaran. Misalnya yang masih muda, gue penasaran deh, apa sih enaknya mabuk? Apa sih enaknya minum anggur? Kita gak perlu coba-coba begitu dulu. Jangan ikutin orang-orang di luar. Hidup itu kalau tidak ada dosa, hidup itu tidak berwarna, salah. Justru kalau kita di dalam Tuhan, kita pasti berwarna hidupnya. Makanya jangan sampai kita menguji kesenangan. Menguji itu, gue pengen coba, mumpung masih muda. Mumpung gue masih muda, gue coba aja. Gue coba yang namanya apa? Seks. Gue coba yang namanya pergaulan bebas. Apalagi dunia itu selalu mengajarkan begini kan. Kita harus belajar dari pengalaman kita. Kalau kita pengen tahu pengalaman, bagaimana kita tahu bahwa ini salah kalau kita nggak mengalaminya? Tapi tahu nggak, yang lebih bijak adalah ketika kita belajar dari firman Tuhan. Lebih bijak adalah kita belajar dari kesalahan orang lain. Dan salah satu kesalahannya itu adalah dari Salomo. Karena Salomo menjadi contoh utama. Salah satu contoh utama di Alkitab bahwa jangan sampai kita hanya mencari kekayaan saja dalam dunia ini. Karena kalau seandainya ini adalah bukti bahwa Salomo itu menyesal. Makanya kalau nanti kita bahas dari pasal 1 sampai pasal 12, dia penuh dengan perenungan. Seakan-akan kayak dia itu pesimis banget. Tahu kenapa dia pesimis? Karena dia sudah meninggalkan Tuhan. Dan dia meninggalkan Tuhan, itu enggak seperti kita. Itu enggak seperti dari beberapa orang. Nanti toh juga Tuhan akan tangkap gue lagi, toh juga gue akan bertobat. Dia enggak kayak gitu. Dia sekali tinggalin Tuhan, dia benar-benar meninggalkan Tuhan. Dia tidak ada punya pemikiran bahwa gue suatu saat akan kembali kepada Tuhan. Dia enggak mikir kayak gitu. Itu bedanya Salomo sama kita. Makanya dia hancur sehancur-hancurnya. Dan salah satunya adalah dia menguji kegirangan. Jangan pernah menguji kesenangan anak muda. Apalagi kesenangan anak muda itu dia pacaran sembarangan. Boleh lah ya gue punya pacar lebih dari satu. Toh juga gue belum tentu sama dia. Toh juga gue belum tentu sama dia ya. Hidup ini kan harus puas dulu. Kita ke klub dulu aja gak apa-apa, kan pengen penasaran. Daripada penasaran, lihatlah beberapa orang di luar sana yang ketika dia masuk, dia pengen keluar, dia gak bisa keluar lagi. Dia pengen lepas dari kecanduan itu, dia gak bisa keluar lagi. Jangan uji kesenangan. Jangan mulai dari muda kita sudah membuat hati kita itu menjadi kecanduan yang parah. Karena tahu apa? Tahu kenapa kita itu jangan sampai suka jatuh dalam dosa? Karena hati itu gampang sekali untuk mengkristal. Maksudnya begini. Kalau teman-teman di sini, namanya tubuh lah ya, kalau kita ngomong jasmani, makin lama kan tubuh itu kan semakin lelah kan, semakin kita gampang capek, semakin tubuh ini kan makin bertambahnya umur, tulang-tulang semuanya kan pasti makin menurun toh, ya kan? Tahu nggak yang semakin keras dalam hidup ini? Yaitu hati. Jadi jikalau mulai dari sekarang, kalau kita tidak sungguh-sungguh cari Tuhan, semakin tua, di hati kita akan semakin mengkristal, semakin susah untuk dekat dengan Tuhan. Makanya hati-hati dengan kesenangan sekarang. Bahagia itu harus dengan di dalam Tuhan. Bahagia itu harus bersama dengan Tuhan. Gak bisa bahagia versi gua sendiri, gak bisa.
Kalau pakai versi kita sendiri, hancurlah setiap apa yang ada. Mungkin kamu bisa kaya, mungkin kamu punya pacar yang kaya, mungkin kamu bisa masih beli ini dan itu, tetapi tidak ada tujuan. Karena buktinya dari Salomo. Salomo punya tujuan dulunya awal dengan Tuhan. Tapi ketika dia berbalik kepada Tuhan, dia punya segalanya, dia kehilangan semuanya. Jadi kalau kita mau jujur-jujuran di hari ini, kalau seandainya kita mau terbuka nih setiap dosa kita, ya, kita pasti akan belajar sesuatu. Tetapi permasalahannya kan nggak mungkin kita satu persatu kita ngaku dosa kita masing-masing, apalagi dosa yang begitu parah di antara kita misalnya. Tapi hanya satu yang Tuhan izinkan untuk dilihat dosanya yang besar itu. Siapa namanya? Salomo. Karena nggak mungkin saya minta di antara nanti di sini jemaat untuk maju ke depan terus langsung mengaku dosanya. Gak mungkin kan? Karena pasti malu. Dan secara etika juga gak bagus kan? Gak mungkin. Jadi cukup Salomo lah yang dipermalukan sampai dia ada di bumi ini. Sampai sekarang malah kan? Karena kita baca, kita belajar dari hidupnya dia. Makanya jangan sampai ya kita menguji kesenangan. Jangan sampai kita itu maunya kesenangan mulu. Gak apa-apa lah sekali-sekali gue ngerokok, gak apa-apa lah sekali-sekali gue mau suka-suka gue. Pacaran gue ini kok, dia pacar gue kok. Dia suka-suka gue lah. Hidup-hidup gue. Nah itulah dunia. Hidup-hidup gue tapi nanti yang susah. Yang susah gak cuma Anda, yang susah itu juga orang-orang di sekitarmu. Jadi jangan sampai karena kita mencari kesenangan kita sendiri, yang rugi gak cuma kita, yang rugi itu juga kita. Nikmatilah kesenangan, tetapi lihat, juga itu pun sia-sia, dia baru sadar. Salomo baru sadar ketika dia sudah merasakan semua. Karena ujungnya ketika dia sampai ke harta yang begitu banyak, ujung-ujungnya, buat apa? Buat apa? Begitu juga kita sebagai anak muda. Mungkin kita ingin menjadi seseorang yang kita sukai. Mungkin kita ingin menjadi idola seseorang yang di luar sana. Tapi tahukah, kalau misalnya kita tahu idola kita, dia mau jujuran, terkadang mungkin kalau kita lihat kehidupannya yang begitu glamor, ternyata dalam hatinya kosongnya bukan main. Karena ada satu di dalam diri manusia yang tidak bisa diisi oleh siapapun kecuali Tuhan. Mungkin di depan dia senang, mungkin di depan dia menonjolkan bahwa dia kaya, bahwa dia itu senang dengan pacarnya, di sosial media dibikin mesranya atau lain sebagainya. Tapi dia tidak pernah memperlihatkan kekosongan itu. Dan permasalahannya adalah kita menginginkan kesenangan dia, padahal sebenarnya kesenangan dia itu adalah kekosongan. Kita belum sampai sana. Makanya Tuhan ingin kasih tahu kita hari ini, jangan tunggu sudah jadi bubur baru menyesal. Mulai dari sekarang lah. Kita lihatlah beberapa orang, misalnya ada orang suka selingkuh. Misalnya, ada orang suka selingkuh. Kalau boleh jujur-jujuran, mungkin si orang selingkuh itu bisa ngomong di depan dan mengatakan jangan pernah kamu selingkuh. Karena itu akan merusak setiap potensi dalam kehidupan dan keluargamu. Salomo ingin mengatakan seperti itu. Karena apa? Karena dia merasakan semuanya. Hanya bedanya dengan kita adalah kita gak punya kuasa itu kan. Paling dosanya di dalam hati kan. Kita gak bisa kayak Salomo yang bisa punya segalanya. Tapi pergumulan setiap anak muda, pergumulan setiap kita, pasti karena kita gak bisa, kita menginginkan dalam hati. Itulah kenapa banyak orang Kristen yang berdosa di dalam hatinya. Itu di firman Tuhan yang ke-10, yaitu apa? Jangan mengingini sesamamu. Baik rumahnya, baik istrinya, baik siapanya, apanya. Banyak orang itu banyak menginginkan sesuatu, tapi hanya bisa di dalam hati. Dan disinilah kita bisa belajar bahwa betapa parahnya. Begitu juga di ayat yang kedua, tentang tertawa aku berkata, itu bodoh, dan mengenai kegirangan, apa gunanya? Salomo bertanya kepada kita, apa gunanya hidup ini? Boleh gak setiap kita bertanya, kita bisa bertanya, buat apa sih tujuan hidup gue itu, buat apa sih hari ini? Buat apa sih gue ke gereja? Buat apa gue bekerja hanya sekedar cari makan? Kita boleh bertanya, apa gunanya? Kita perlu punya makna dalam hidup ini. Kalau kita gak punya makna, tanpa ikut Tuhan pun, kamu bisa kaya kok. Pergilah ke Gunung Kawi. Ya gak Bob?
Pergilah. Kamu bisa dapat semua yang ada di Gunung Kawi itu kok. Tapi hanya satu yang tidak bisa diberikan oleh orang-orang di Gunung Kawi itu. Tujuan. Karena orang-orang yang pergi ke Gunung Kawi itu, kalau dia mau cari tujuan, orang yang di Gunung Kawi pun harus cari tempat lain. Karena apa? Karena dia gak punya tujuan. Dia bisa kaya, dia bisa ini dan itu, tapi dia gak punya segalanya. Seperti kemarin saya ceritakan kan, salah satu contohnya ada seorang anak muda, masih muda. Dia seorang konglomerat dari Singapura. Dia punya rumah itu 4 ruang tamu. Tapi ketika dia lagi sakit, tidak ada satupun yang mau lihat dia. Dia punya karyawan itu nusuk dia dari belakang semua. Uangnya itu habis dari orang-orang di sekitarnya doang. Bahkan anaknya pun gak pernah mau lihat dia. Sampai berapa bulan kemudian beliau meninggal. Sampai sebelum dia meninggal, dia bilang apa? Untuk apa saya punya ini semua? Tapi hati saya kosong sekali. By the way, dia bukan orang percaya. Buat apa? Dia bekerja dari muda sampai saat itu dia sakit-sakitan. Pada saat hari kematiannya, tidak ada satupun yang temani dia. Itu artinya apa? Anak-anak muda, nikmatilah waktumu dengan keluargamu. Nikmatilah waktu dengan temanmu, pacarmu. Nikmatilah itu semua. Karena apa? Kalau kamu sudah tua, siapa yang akan temanimu nanti? Siapa? Uang. Carilah uang sampai mati. Di kiri kananmu itu tidak ada siapa-siapa. Kenapa? Uang tidak bisa berbicara. Uang tidak bisa memuaskan. Uang memang bisa membeli segalanya. Iya, kita butuh duit. Ini aja butuh duit. Tapi uang tidak bisa memuaskan hati yang terdalam itu. Karena yang terdalam itu cuma Tuhan Yesus. Makanya ini dia, di ayat yang ketiga. Aku menyelidiki diriku dengan menyegarkan tubuhku dengan anggur. Sedang akal budiku tetap memimpin dengan hikmat dan dengan memperoleh kebebalan. Sampai aku mengetahui apa yang baik bagi anak-anak manusia yang dilakukan di bawah langit. Selama hidup mereka yang pendek itu. Nah ini dia, hidup mereka yang pendek itu. Ini dia, hidup kita itu pendek. Demikian juga hati kita. Seperti tadi yang saya bilang, hati itu gampang mengkristal. Jadi kalau kamu masih bergumul di satu hal itu, dan kamu tidak selesaikan hari ini dengan Tuhan, semakin tua, gak cuma hatimu, gak cuma umurmu semakin tua, tapi hatimu semakin tua, akan susah untuk semakin berubah. Makanya kalau mau ikut Tuhan, itu mulai dari sekarang serius. Jangan setengah-setengah. Mau jahat-jahat sekalian, mau baik-baik sekalian. Ini bukan berarti saya bukan bilang di sini, oh yaudah kalau mau jahat aja sekalian. Silakan. Tapi tanggung sendiri nanti akibatnya. Karena firman Tuhan juga sendiri mengatakan, barang siapa yang mau berbuat jahat, biarlah terus berbuat jahat. Biarlah mereka yang kudus, biarlah dia terus menguduskan. Biarlah mereka yang berbuat baik, teruslah berbuat baik. Itu bukan berarti Tuhan itu suruh kita terus berbuat jahat. Tapi jangan setengah-setengah dalam hidup ini. Kalau mau layani Tuhan, sungguh-sungguhlah layani Tuhan. Kalau kita mau cari Tuhan, memutuskan, carilah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalau jatuh, cepat bangkit. Karena ada satu hal yang tidak Tuhan tebus di kayu salib, yaitu waktu. Waktu tidak Tuhan tebus. Yang Tuhan tebus itu, kenapa kita masih bisa berdosa? Itu kenyamanan kita dengan dosa. Makanya kalau diantara kita yang mungkin jatuh dalam dosa, pasti ada hati yang gak damai lah, percayalah itu. Setiap manusia, gak usah dia orang Kristen ya, orang yang bukan Kristen aja, kalau dia mau berkata jujur-jujuran, orang itu gak damai sebenarnya. Kalau dia mau dalam hati terdalam, dia itu gak damai. Minimal di dalam hatinya gak damai. Kenapa? Ketika dia sakit, mungkin dia masih bisa kerja ini dan itu, karena masih ada kesibukan di dalam pikirannya. Tapi ketika dia udah sakit, dia baru memikirkan, gua matinya kemana. Karena sekarang masih muda. Begitu juga orang yang berpacaran. Orang pacaran mungkin gampang putus nyambung, kenapa? Karena gua masih bisa nih. Tapi ketika dia umur 40, umur 50, umur 60, dia baru tahu istrinya sangat berharga di matanya. Begitu juga Salomo. Tahukah istri sahnya Salomo itu meninggal kemungkinan besar itu karena stres. Karena apa? Karena dia punya suami yang punya banyak istri. Itulah kenapa Tuhan Allahnya Israel tidak suka orang yang punya istri banyak. Lalu kenapa Salomo kok bisa ininya banyak? Tuhan kasih contoh. Tuhan kasih contoh orang yang berpoligami itu pasti hancur pernikahannya. Lihat Abraham. Abraham berantem terus kan sama Hagar, sama Sarah. Punya 2 istri. Satu lagi namanya Ketura.
Siapa lagi? Yakub. Coba baca Yakub. Pusing nggak dia? Pulang kerja udah capek. 7 tahun buat dapetin satu istri. Dia masuk ke situ. Pulang-pulang. Dia jadi berebutan sama istrinya. Harusnya dia pulang. Dia bisa tenang. Dia bisa ngobrol dengan istrinya. Hati ke hati. Tapi dia harus ribut gara-gara dia punya 2 istri. Lebih enak seperti siapa dari antara Abraham dan Yakub? Enak seperti Ishak. Ishak itu cuma 1 perempuan, yaitu Ribka. Coba hidupnya enak kan? Sekalipun memang pasti ada masalah, tapi setidaknya tidak ada berantem-berantem soal cinta. Itulah kenapa Allah Israel, Allah yang kita sembah sekarang di dalam nama Yesus, tidak mau kita punya pacar banyak-banyak, tidak mau kita punya istri banyak-banyak atau suami banyak-banyak, karena itu akan menghancurkan kehidupan kita. Nah ini dia. Kalau kita mau berbaliklah sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kenapa? Ingat, di bawah langit selama hidup mereka yang pendek itu, ada satu hal yang harus kita lakukan hari ini adalah kita harus punya keputusan bahwa saya akan meninggalkan dosa-dosa saya. Karena kalau hari ini kita tidak berkata seperti itu, maka semakin hari akan semakin susah. Percayalah, itu akan semakin susah. Itu akan semakin susah. Kenapa semakin susah? Karena tadi hati itu semakin keras. Mungkin di depannya dia mungkin menyesal. Nah ini tipe-tipe apalagi yang masih muda ya. Tipe-tipe orang yang ketika dia mungkin jatuh dalam dosa, dia merasa di depannya itu bertobat, tapi dalam hatinya jujuran dia belum berubah apa-apa. Kenapa? Karena perjuangan dia masih jauh. Itulah kenapa di ayatnya tadi yang pertama yang kita bahas, jangan menguji kesenangan. Itu kenapa? Karena sekali kamu jatuh ke dosa itu, kamu terikat dengan itu, kamu akan susah untuk lepas dosa itu. Kamu akan bergumul sampai mati dengan dosa itu. Bahkan ketika kamu mau menikah pun, kamu mungkin akan bergumul dengan dosa itu. Salah satunya, kalau kalian yang masih pacaran, kalau masih pacaran aja, matamu kemana-mana, siap-siap nanti. Kalau kamu gak benahi sekarang hari ini, siap-siap pernikahanmu, kemungkinan bisa selingkuh. Kenapa? Dari mudanya aja mata udah kemana-mana. Makanya kan di dalam Alkitab dibilang begini kan, jika matamu menyesatkan kamu, cungkilah, kata Tuhan. Cungkilah bukan berarti mata kita sekarang ini kita cungkil semua, enggak. Tapi maksudnya apa? Buat keputusan final bahwa aku mau berubah. Karena kalau enggak, kamu akan dipakai setan terus menerus. Itu adalah orang yang penasaran. Di depannya ngomong, yes, aku akan ikut Tuhan. Tapi di dalam hatinya dia penasaran. Kayaknya enak deh kalau punya pasangan lebih dari 1. Kayaknya enak deh kalau berhubungan seks dulu. Kayaknya enak deh untuk melakukan banyak hal di luar dari Tuhan. Jangan sampai kita begitu. Coba kita buka ayat tambahannya ya. Kita buka ayat tambahan di 1 Yohanes 3 ayat yang ke-8. Kita buka di sini saja. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-8. Ini ayat tambahannya aja nih. Nah, barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Barang siapa yang tetap berbuat dosa ini, ketika saya renungkan ini, berarti kita semua masih berasal dari iblis dong. Nah, kenapa yang tetap berbuat dosa? Ya kan, berasal dari iblis. Tapi maksudnya apa? Bukan begitu ternyata. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis. Ini maksudnya barang siapa yang tetap hatinya tetap mau kekeh mau melakukan dosa itu, berarti kamu belum di dalam Tuhan. Di depan kita melayani, di depan kita mengatakan I love you sama pasangan kita, tapi dalam hati kita berdosa, perzinahan, yaitu apa? Kita menginginkan wanita lain, atau kita menginginkan laki-laki lain. Karena itu dia, siapa yang tetap berbuat dosa ini bukan manifestasi, makanya kita berbeda. Allah kita itu fokusnya kepada hati, fokusnya kepada rohani. Yaitu apa? Kalau kita punya hati benar, manifestasinya pun juga benar. Ada satu influencer ya yang pernah ngomong begini, dia bilang, tidak peduli kamu punya agama apa, yang terpenting itu outputnya bagus. Yang penting tuh gue berbuat baik.
Yang penting gak peduli inputnya apa, yang jelas outputnya bagus. Ini kan aneh. Kenapa aneh? Kita bisa lihat dari firman Tuhan aja deh. Tuhan kasih tahu tentang pohon-pohonan. Kalau buah yang baik menghasilkan pohon dari pohon yang baik. Kalau Vira nanam semangka, gak mungkin keluarnya tiba-tiba pepaya. Gak mungkin. Pasti ya semangka. Begitu juga kalau input kita salah, outputnya masa benar? Gak mungkin lah, bohong lah. Gak bisa. Makanya yang Tuhan mau benahi. Kalau kita baca pengkhotbah ini, sebenarnya pengkhotbah ini bukan untuk kita menjadi kaya atau kita menjadi sukses, tapi supaya kita membenahi hati kita di hadapan Tuhan, supaya kita tidak jatuh seperti dosa-dosa si Salomo ini. Salomo ini jadi apa ya? Jadi bumper kita loh. Gitu loh. Kebayang nggak kalau misalnya ada orang tiba-tiba ngomong saya ini selingkuh, saya suka ini. Kalau dia bisa ngomong kayak gitu, luar biasa. Tapi permasalahannya nggak semua bisa seberani itu kan. Makanya Tuhan pakai Salomo ini. Terus di sini dikatakan apa? Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya. Nah, untuk itulah Yesus datang. Supaya jangan sampai orang hanya beragama saja, tetapi dalam hatinya harus benar-benar mencari Allah itu. Supaya dia menghancurkan, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu, yaitu siapa? Yaitu kemunafikan, yaitu di dalam hati kita. Hati kita yang terus bergumul kan? Seperti baru Jumat kemarin saya bilang apa? Fokus musuh utama orang-orang itu apa sih sebenarnya anak-anak muda? Salah satunya adalah rasa tertuduh. Gak peduli manifestasimu apa. Antara misalnya ada yang suka narkoba, ada yang suka nonton film pornografi, ada yang suka yang namanya cari cewek, cari cowok, yang lain sebagainya. Tapi pasti musuh utama yang pertamanya itu adalah untuk datang kepada Tuhan adalah rasa tertuduh. Makanya jangan sampai suka tertuduh. Kalau hari ini kamu tahu kamu salah, datang sama Tuhan Yesus, cepat-cepatlah. Carilah Tuhan. Jangan sampai kita bilang, kan gak bahagia kalau cuma satu cewek. Tuhan sudah menyeting setiap laki-laki itu cuma satu untuk perempuan. Gak bisa dia punya 5, gak bisa dia punya 2. Begitu juga perempuan. Perempuan hanya bisa satu laki-laki. Puas dengan satu. Tapi kalau lebih daripada itu dari si jahat. Kalau menjadi misalnya hari ini yang masih punya hati mau kesana kemari, ya, cepat-cepatlah dekat dengan Tuhan supaya Pak Tuhan mengubah hatimu itu, supaya jangan sampai jatuh ke dalam dosa itu. Mungkin kamu belum pegang-pegang dia, tapi sudah punya hati untuk menginginkan dia di hotel. Beda kalau kamu ke hotel seperti ini ya, untuk ibadat it's okay, nggak apa-apa. Tapi kalau untuk ke kamar, apalagi belum sah, no, jangan dulu. Itu. Tapi kalau sama orang tua gimana? Ya orang tua yang apa-apa lah. Emang kamu mau ngapain? Justru bagus dong sama ada orang tua, ya kan? Itu. Jadi jangan sampai ya hari ini, ayo kita punya keputusan. Gue mau meninggalin ini semua. Kita punya pemikiran kayak gitu aja belum tentu lepas kan? Apalagi kita cuma bilang, ya sudahlah, kan sekali-sekali aja. Saya ambil contoh aja. Saya ambil contoh ini bukan mau menyindir siapapun. Ini adalah firman Tuhan. Misalnya ada orang mau ngerokok nih. Gue cuma hanya kurangi 1 batang dulu aja deh, atau kurangi 2 batang. You gak akan pernah lepas lah. Kenapa? Punya hati yang gue mau lepas ini semua, itu pun pergumulan. Apalagi mau cuma kurangi 1-2 batang. Ini nggak cuma itu. Begitu juga. Mungkin kalau diantara kita mungkin ya pergumulannya mungkin tentang mata tadi. Tentang misalnya melihat perempuan. Sekali ngeliat perempuan aja, langsung hatinya itu mau kemana-mana gitu. Jangan. Dan jangan samakan kekuatan orang dengan kekuatanmu. Misalnya contoh nih, ada orang yang dia nonton horor, kok dia gak takut ya? Ya kan dia gak perlu ikut-ikutan. Gitu loh. Kok ada orang yang dia nonton, ini karena semua sudah dewasa ya, it's okay, gak apa-apa, saya agak-agak terang-terangan di sini ya. Kok ada orang yang nonton ciuman aja, kok dia biasa-biasa aja? Kok kenapa saya kalau ngeliat ciuman langsung berahi? Jangankan lihat orang ciuman, ngelihat cewek pakai tank top aja udah kayak
kamu punya mata begitu, jangan samakan. Mungkin kekuatannya memang dia lebih besar. Mungkin kelemahannya bukan itu. Kalau kamu punya kelemahan itu, lihatlah yang lain. Kalau lagi gandengan misalnya dengan pacarmu, ketika ada wanita yang lebih cantik atau apa kamu tergoda, lihatlah dia. Pandanglah. Karena apa? Mungkin pacarmu kalah cantik dengan dia. Tapi coba dia suruh urus dirimu sehari-hari, belum tentu dia bisa. Belum tentu dia tahu. Jadi kalau di dalam perjalanan misalnya soal mata lah, kita ngomong soal mata kita jalan-jalan ke mall atau pergi ke kemana gitu, apalagi ke PRJ misalnya nih, nanti kita mau ke PRJ kan, ke PRJ banyak yang itu, pandang yang lain, masih banyak. Lihatlah di atas lalu berserulah, maka jiwaku pun memujimu, bintangnya bagus sekali. Atau mungkin yang lain, yang lihat yang lain dulu, ada yang lain. Jangan kalau sudah ini langsung gitu. No. Karena apa? Kenapa mata itu bisa gitu? Karena hatinya. Makanya untuk itulah anak Allah menyatakan dirinya. Untuk itulah Yesus datang. Supaya apa? Supaya kita lepas dari dosa itu. Bukan berarti gini ya, bukan berarti selama hidup ini kita tidak bisa berbuat dosa, bukan sama sekali. Tapi maksudnya apa? Kita punya keputusan hari ini, aku mau lepaskan ini semua. Lepaskan. Kalau sekali-sekali jatuh, ya sudahlah, cepat bangkit, udah. Jangan lama, karena kalau kamu lama, kamu jadi terikat oleh kuasa gelap itu dan kamu jadi kecanduan. Jadi jangan sampai kita seperti itu ya. Kita lanjut lagi ke ayatnya keempat. Aku melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, mendirikan bagiku rumah-rumah. Salomo mengatakan seperti ini, itu supaya kita berpikir, apakah arti hidupmu sekarang? Hidupmu punya makna nggak? Hidupmu punya arti nggak? Kalau hidupmu belum punya arti, pikirkanlah artinya itu. Dan izinkan saya memberitahu, artinya adalah kamu harus hidup bagi Tuhan. Kalau kamu mau bahagia, ikutlah Tuhan. Karena pasti kita akan bahagia. Terus apa lanjut lagi? Aku mengusahakan bagiku kebun-kebun dan taman-taman dan menanaminya dengan rupa-rupa pohon-pohon buah-buahan. Nah ini dia. Ini artinya apa? Ini di ayat yang kelima kita disuruh berpikir, kita disuruh merenungkan kan. Tadi kan di ayat yang pertama kita suruh merenungkan kan. Renungkanlah untuk apa saya berusaha hari ini. Untuk apa saya bekerja banting tulang dari pagi sampai malam. Kalau kita gak punya alasan yang kuat, maka kita akan sia-sia dalam mengusahakan itu. Tuh, kalau misalnya yang sudah menikah misalnya, atau yang nanti akan mau menikah, ketika kita bekerja, ingatlah akan istri dan anakmu, ingatlah akan suamimu. Kalau yang masih pacarannya lagi mau cari duit untuk bisa menikah, ingatlah untuk apa kamu bekerja. Kamu bekerja supaya kamu bisa menikahi seseorang yang kamu cintai. Karena untuk apa kamu bisa berlelah-lelah sampai satu hari? Untuk apa? Saya kasih contoh, mungkin ini tidak relevan kepada semua orang ya. Saya tuh jujur saya juga suka bekerja. Karena saya terinspirasi oleh salah satu karakter yang namanya Batman. Batman, ya semua pasti udah tahu ya Batman apa. Bruce Wayne, saya sampai tanya, kira-kira berapa hari dia itu bekerja? Ya kan? Terus kurang lebih saya menemukan dia kurang lebih bekerja itu 18 jam sehari. Sehari loh. Itu pun dia gak ada liburan. Saya sampai nonton film-filmnya itu, dia itu orang gak suka liburan. Dia tuh suka membantai kejahatan. Sampai orang-orang di sekitarnya, salah satunya adalah butlernya adalah Alfred itu kayak, Sir, atau apa namanya, Tuan, kamu pergilah liburan sekali-sekali. Kalau kita kan disuruh libur, ayo ya kan. Kalau dia enggak. 18 jam. 18 jam. Dia kerja terus. Tidur dia paling cuma hanya berapa jam. Akhirnya saya juga cari tahu, Tuhan Yesus itu kerja berapa jam ya? Pernah nggak kita mikir Tuhan Yesus itu kerja pada saat di bumi? Kenapa dia bisa sampai 3,5 tahun dia punya pengikut sebanyak sekarang? Kok bisa ya dia kerja itu berapa jam? Setelah dicari-cari tahu, tidak ada konkretnya, karena dia sepanjang hari dia bekerja. Kita bisa lihat di Alkitab bahwa Tuhan Yesus mau makan aja gak bisa loh.
Kenapa? Ada dia dikit, semua ikutin dia. Ada dia dikit, semua ikutin dia semua. Jadi kurang lebih dia juga bekerja hampir 24 jam. Kadang dia mungkin gak tidur kali. Kenapa? Karena ada satu berapa jam dia yang harus bersama dengan Bapa di sorga. Tuh. Tapi kenapa Tuhan Yesus kayak begitu ya? Saya berpikir tujuan dia sangat mulia. Karena saya di bumi cuma 3,5 tahun. Selama 30 tahun itu dia hanya mengikuti kata Bunda Maria. Dia ikutilah papa mamanya selama 30 tahun itu. Tapi setelah 30 tahun itu dia launching hidupnya. 3,5 tahun sangat-sangat berarti. Karena dia tahu bahwa saya punya tujuan, dia punya purpose. Begitu juga seperti Batman tadi. Kenapa dia sampai 18 jam kerja? Karena dia tahu Gotham City membutuhkan Batman. Kota itu dia membutuhkan. Tapi Batman tidak bisa disetarakan oleh Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus itu lebih agung. Batman itu fiksi. Tapi Tuhan Yesus itu bukanlah fiksi, dia benar-benar nyata. Jadi pertanyaannya adalah, untuk apa kamu kerja sekarang hari ini? Dari Senin sampai Sabtu berjam-jam itu untuk apa? Harus punya makna. Maknanya jangan cuma hanya supaya cari duit. No, pasti ada tujuan ilahi di situ. Ya. Coba nanti kita tanya ke diri kita masing-masing ya. Terus lanjut lagi. Aku membeli budak laki-laki dan perempuan, ayat yang ke-7, dan ada budak-budak yang lahir di rumahku. Aku mempunyai juga banyak sapi dan kambing domba melebihi siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Ini adalah perenungan yang dimana untuk apa kita dihormati oleh manusia? Untuk apa? Untuk apa? Untuk kita ini ini di ayatnya ke-6 belum saya bahas tadi ya. Aku menggali bagiku kolam-kolam untuk mengairi dari situ tanaman pohon-pohon muda. Di ayatnya ke-6 aku menggali. Perenungan yang selanjutnya yang kita harus renungkan adalah ketika pulang dari sini. Untuk apa kita punya pendidikan? Kalau tadi untuk apa kita bekerja? Dan yang selanjutnya adalah untuk apa kita pendidikan? Punya pendidikan yang tinggi. Untuk apa? Belum lama kalau kalian lihat di sosial media ya, saya pernah ketemu dengan orang katanya, untuk apa sekolah? Dia sampai rela putus sekolah hanya karena dia mengikuti satu idolanya. Tapi tahu, idolanya mengatakan dia itu bodoh. Idolanya, tahu nggak Doni? Tahu kan? Karena apa? Gua nggak bilang lu harus keluar sekolah. Gua mengkritik sistemnya. Bukan lu keluar sekolah. Anak Tuhan, untuk apa kita punya pendidikan tinggi? Supaya kita mempersiapkan masa depan yang berarti. Sekalipun mungkin pendidikanmu mungkin jauh dari pekerjaanmu. Ada beberapa kan, ada orang yang SMK tapi jadi tukang masak. Ada kan yang kayak gitu kan. Kayak saya juga sama. Saya tim accounting dapatnya tidak terlalu ke accounting. Ya kan? Malah jadi pendeta lagi, kan jauh banget dari accounting ke pendeta kan. Jauh banget gitu. Gitu kan? Tapi tetap pendidikan itu penting. Jadi kalau di sini ada yang mau kuliah, semangat kuliahnya, enggak apa-apa. Jangan ikutin dunia yang bilang, kuliah itu apa itu? Tidak penting, scam. Cuma buang-buang duit. Memang itu tidak menjamin masa depanmu, tapi setidaknya kamu punya gelar itu untuk bisa dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, baru yang ayat yang ke-7 tadi adalah perenungan tentang apa? Untuk apa kamu dihormati manusia? Pernah gak kita berpikir, untuk apa ya orang menghormati gue ya? Pernah gak? Kita paling cuma hanya dihormati, kita cuma hanya pengen dihargai aja udah, tapi kita gak tahu maknanya. Kita harus tahu maknanya loh. Tujuan kita dihormati oleh manusia adalah supaya kita bisa melayani dia. Saya kasih contoh nyatanya. Semua di sini, kamu semua di sini, itu menghargai saya, kamu menghormati saya. Salah satunya adalah dengan mendengarkan saya sekarang kan. Tujuan untuk apa? Supaya saya bisa melayani Anda semua di sini. Begitu juga ketika kita bekerja. Bos juga perlu menghargai karyawannya. Tujuannya untuk apa? Supaya dia bisa melayani karyawannya dan karyawannya juga melayani dia. Dengan kata lain, dua-duanya saling melayani. Renungkanlah itu. Jadi jangan dipuji langsung kita kayaknya
kemana, tapi kita tidak tahu tujuan kita dipuji. Karena zaman sekarang pujian itu nggak semuanya indah. Pujian itu kadang-kadang suka menipu. Makanya kita harus lihat baik-baik. Terus di ayat yang ke-8, ini udah 10 menit lagi, gawat ini ya. Ayat yang ke-8, aku mengumpulkan bagiku juga perak dan emas, harta benda raja-raja dan daerah-daerah. Aku mencari bagiku biduan-biduan dan biduanita, dan yang menyenangkan anak-anak manusia, yakni banyak gundik. Perenungan yang di sini adalah dia sampai dibilang aku mengumpulkan bagiku juga perak dan emas. Ini bicara untuk apa kita mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Untuk apa? Karena ketika Salomo mengumpulkan harta benda ini, dia akhirnya kehilangan maknanya. Tahu nggak? Salah satu maknanya yang hilang adalah ini saking dia kayanya, satu kuli loh ya, dikasih sama dia satu istana sama dia. Kebayang nggak kalau bosmu kasih kamu satu rumah mansion? Itulah Salomo. Kebayang nggak tuh? Sekaya apa ini orang? Gila-gilaan ini orang nih. Kacau nggak? Satu kuli dia dia kasih satu istana. Itulah kenapa kalau teman-teman baca di di zamannya Rehabeam ya, anaknya itu, mereka bilang pajaknya terlalu tinggi. Itu gara-gara itu. Salomo nggak bisa kelola. Akhirnya rakyat jadi jelata, tapi para pegawai-pegawainya itu semuanya kaya-kaya. Karena satu orang dikasih satu istana sama Salomo. Hari ini, kalau kamu dikasih harta sebanyak itu, untuk apa? Belum tentu kita bisa kelola. Itulah kenapa nggak semua Tuhan kasih kaya. Karena siapa tahu sekali dikasih kaya dikit, udah lupa sama Tuhan, udah lupa dengan gereja, udah lupa untuk melakukan sesuatu buat Tuhan. Makanya tujuan mengumpulkan harta ini adalah di mana kita menjadi bendahara sorgawi. Kita menjadi bendahara sorga. Bukan berarti semua uang ini kasih ke gereja semua. No. Menjadi bendahara sorga adalah di mana kamu bisa kelola uang yang ada untuk kemuliaan Tuhan. Untuk berbisnislah untuk Tuhan, untuk berinvestasi untuk Tuhan. Kalau kamu nanti punya istri, kamu bisa jalan-jalan, entah ke Hawaii, kemana ya, ke pantai, ya Beb ya. Nanti kita ke Hawaii nanti kapan-kapan, ya kan? Ke Hawaii, ya kan? Kalau dia sih suka pergi ke pantai, saya tuh nggak suka ke Hawaii. Apa maksudnya? Saya bukan nggak suka Hawaii, saya nggak suka ke pantai gitu, karena saya takut laut. Saya takut, di air itu ada apa gitu kan ya. Ya ini berbeda. Ini tidak ada ujung-ujungnya soal iman ya, tapi maksudnya ya orang kan beda-beda. Kalau saya lebih suka ada di kota yang besar gitu kan ya, punya pakai eksekutif gitu. Kayak papa saya tuh suka banget kayak gitu. Makanya gayanya itu kayak CEO banget kan. Nah, kan begini. Pakai begitu kan. Ya, kalau dia sukanya di pantai, saya udah kepikiran tuh yang aneh-aneh gitu kalau udah ke pantai gitu. Entah kapalnya kemana lah inilah. Tapi untunglah saya punya Tuhan. Jadi kalau saya di kapal tuh gimana, saya berdoanya lebih banyak. Karena takutnya ada ikan hiu atau apa. Aduh ya ampun. Itu. Tapi demi dia saya harus pergi ke pantai. Kenapa? Itulah cinta. Tapi jangan hanya dia doang kan, dia juga harus sama saya lah. Saya suka game, ya dia ikut main game. Nah, puji Tuhan dia mau, ya kan. Oke, kita lanjut lagi. Nah, terus di sini dibilang apa? Di ayat yang ke-9, dengan demikian aku menjadi besar, bahkan lebih besar daripada siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku, dalam pada itu hikmatku tinggal tetap padaku. Perenungan yang selanjutnya adalah, kalau kamu menjadi populer atau kamu jadi artis atau kamu terkenal, untuk apa itu? Nah, untuk apa? Saya suka ada salah satu artis itu sangat terkenal. Tahu Vanessa Wu ya? Tahu kan Vanessa Wu? FC yang secana punya cahaya seni, tahu kan ya? Ya itu ya, tahu kan FC? Nah, ya kan FC itu ya kurang lebih kayak waktu itu kayak ada Bobby, saya, Frandi, Yulianto gitu ya. Itu versi Pelita. Kalau versi aslinya ya jauh lah ya kita ya. Nah, tahu nggak? Ada salah satu yang kata-kata yang saya suka dari dia tuh ngomong begini. Saya ingatkan, ini kurang lebih kata-katanya seorang Vanessa Wu. Kurang lebih kata-katanya begini. Saya mengingatkan diri saya
bahwa saya adalah hamba Tuhan. Setelah itu baru saya ingat bahwa saya adalah artis atau influencer atau apa gitu, saya lupa. Tapi yang jelas dia ingatkan diri dia bahwa dia adalah hamba Tuhan. Menarik. Demikian juga kita semua. Kalau diantara kita mungkin di sini ada yang nanti terkenal jadi artis misalnya kayak Kenneth nih. Kenneth kan gayanya kayak model misalnya kan, dia jadi model gitu misalnya kan ya kan. Atau mungkin dia nanti punya pacarnya gitu kan ya, pacarnya Feli jadi model terus terkenal ya kan, dia terkenal sampai main film misalnya. Ingatlah, you adalah hamba Tuhan. Sebelum ada popularitas, you adalah hamba Tuhan. Begitu juga dalam dunia bisnis, dunia kerja, you adalah hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu gak jadi pendeta. Pendeta itu jabatan hanya dari manusia. Tapi setiap anak Tuhan itu adalah hamba Tuhan. Karena ada pendeta yang tidak baik pun itu bukan hamba Tuhan, itu hamba setan. Itu udah hamba setan. Jadi orang yang punya jabatan itu belum tentu melakukan sesuatu yang baik. Termasuk saya juga kok. Jadi makanya kita harus bisa saling mengingatkan. Ya, lanjut lagi, kita lompat aja deh karena terlalu lama nih. Aduh, tinggal 4 menit lagi saya punya waktu nih. Aduh. Ayatnya ke-15. Maka aku berkata dalam hati, nasib yang menimpa orang bodoh juga akan menimpa aku. Untuk apa aku ini dulu begitu berhikmat? Lalu aku berkata dalam hati bahwa ini pun sia-sia. Karena tidak ada kenang-kenangan yang kekal baik dari orang yang berhikmat maupun dari orang yang bodoh. Sebab pada hari-hari yang akan datang, kesemuanya sudah lama dilupakan. Dan orang yang berhikmat mati juga seperti orang bodoh. Ini dengan kata lain. Kata-katanya mungkin seperti kurang lebih begini. Buat apa sih gue berhikmat, ujung-ujungnya juga gue matinya sama kayak orang-orang bodoh. Itu kayak zaman sekarang kayak ngomong, buat apa sih gue ke sekolah, buat apa sih gue sekolah, gue kuliah. Tuh juga itu gak menjamin gue punya sukses. Tahukah? Ini fokusnya itu bukan kepada arah sana. Ini fokusnya adalah kalau seandainya tidak ada penghakiman atas dunia ini, kalau tidak ada neraka di dalam alam semesta ini, maka kita tidak perlu berbuat baik-baik banget. Itu. Gak perlu buat baik banget. Dan kalau seandainya sorga itu tidak ada, neraka itu tidak ada, penghakiman dunia ini tidak ada, hari ini juga kita gak usah buka gereja, kita lakukan apa yang kita mau aja. Dan saya adalah orang pertama yang akan melakukannya. Kenapa? Saya akan melakukan sesuatu yang saya tidak bisa saya lakukan, tapi saya akan lakukan kalau tidak ada penghakiman. Itulah perbedaannya dunia, pemikiran dunia dengan pikiran orang-orang sorga, orang-orang Kristen. Orang Kristen itu punya purpose. Orang Kristen itu punya tujuan, yaitu apa? Tanah air kita tuh ada di sorga. Tanah air kita bukan di sini. Saya bilang begini bukan berarti berkaitan dengan negara ya. Tanah air kita Indonesia, tetapi yang dimaksudkan adalah bahwa hidup di dunia ini hanya sementara. Hidup di dunia hanya sementara. Jadi tanah air yang harus kita rindukan itu adalah tanah sorgawi. Tanah air sorga itu, yaitu Yerusalem yang baru. Jadi kita perlu memikirkan itu dengan baik-baik. Ya, nanti next time saya akan ngomongin tentang kitab Wahyu ya. Jadi teman-teman bisa tahu sorga itu seperti apa, dan juga untuk apa kita bisa membaca kitab Wahyu itu. Nanti kita akan bahas ya. Terus lanjut lagi, kita langsung kaitannya yang paling terakhir deh. Ya, kita lompat lagi ke ayatnya ke-24 sampai ke-26. Ini adalah bahagianya versi Tuhan. Bahagianya kita. Nah, ini adalah kuncinya supaya kita jangan sampai berpikir jadi orang Kristen tuh kayaknya jangan-jangan mulu. Jadi orang Kristen tuh, saya pernah baca soalnya ada orang non-Kristen di salah satu sosmed yang dia mengatakan bahwa kalau sebelah di sana kenapa dia banyak jiwa-jiwa? Karena ditakut-takutin. Nanti kalau nggak ikut Tuhan, dibilangnya masuk neraka. Kalau nggak ikut Tuhan, nanti Tuhan menghukum. Kok Tuhan suka menghukum? Nah, ini orang itu nggak tahu maksudnya apa. Ini kita akan baca ayatnya ke-24. Tidak adanya lebih baik bagi manusia daripada makan dan minum dan bersenang-senang dalam jeripayanya. Itu dia. Jadi dari sini kita bisa lihat ya, bahwa kesenangan utama dalam umat manusia selama kita hidup itu sebenarnya cuma makan dan minum. Udah. Selebihnya itu cuma tambahan. Tidak percaya? Coba gak makan selama 3 hari. Ketika kita makan, betapa enaknya kan makanan itu. Coba gak minum selama 3 hari.
Betapa air itu rasanya kalau kita lagi haus tuh, wah, rasanya waktu itu saya pernah juga puasa sampai 3 hari nggak makan nggak minum. Rasanya itu di hari kedua itu, rasanya kayak mau ada air sungai, saya mau semua saya masukin. Karena hausnya bukan main, lemesnya bukan main. Nikmatnya itu nikmat banget. Makanya bersyukurlah kalau kamu masih bisa makan dan minum. Bersyukurlah kalau kamu bisa minum teh. Bersyukurlah kalau kamu bisa ngopi. Karena gak semua orang bisa ngopi. Coba angkat tangan semuanya, angkat tangan coba gini. Nah, bersyukurlah bisa angkat tangan karena gak semua orang di rumah sakit ada yang terkeper gak bisa ngangkat tangannya. Bersyukurlah. Terus apa lagi dibilang apa? Aku menyadari bahwa itu pun dari tangan Allah. Karena siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar dia? Siapa? Itu dari Tuhan. Karena pada orang yang dikenannya, ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan dan kesukaan. Tetapi orang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikannya kepada orang yang dikenan Allah. Bayangkan, itu dia luar biasa banget. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Kenapa? Salomo bilang itu pun sia-sia. Karena dia gak berjalan dengan Tuhan saat itu. Makanya ada di Alkitab dibilang begini, harta orang fasik dipindahkan ke harta orang benar. Itulah kenapa di dalam firman Tuhan juga di dalam Mazmur 127 juga Salomo juga mengatakan apa? Sia-sialah kamu bangun pagi sampai malam kerja, tetapi yang dia berkati adalah orang yang sedang tidur. Tuhan bukan berarti bilang bahwa kita harus tukang tidur, bukan begitu. Tetapi kita tahu tempatnya dan kita tahu kita dipelihara dia. Artinya apa? Jadi orang Kristen inilah kebebasan orang Kristen. Kita gak perlu capek-capek untuk mencari harta terlalu bagaimana. Kita gak perlu harus anti ini, anti itu. Kita gak perlu. Kita bisa merasakan semuanya. Jangan pernah kita berpikir bahwa dosa itu lebih nikmat. Tahukah di Taman Eden, jujur ya, sebenarnya Adam dan Hawa itu agak keterlaluan kalau menurut saya. Kenapa? Karena dari cuma satu pohon, pada ada pohon-pohon yang lain. Kemuliaan Tuhan itu lebih banyak daripada dosa. Tapi inilah dunia itu mempromosikan dosa itu terlalu marketing banget. Sampai kayak terlihat bahwa dosa itu lebih nikmat daripada kemuliaan Tuhan, daripada apa yang dikenan Tuhan. Pada yang dikenan itu lebih nikmat daripada hanya sekedar seks belaka doang, atau sekedar hanya merampok sedikit aja, atau korupsi sebentar aja, hanya sebentar. Jadi dia orang Kristen itu enak loh. You bisa makan babi loh. Ada juga pernah tanya orang Kristen, boleh gak makan darah? Firman Tuhan katakan apa yang kamu makan dan minum itu sah di hadapan Tuhan selama kamu mengucap syukur. Udah. You mau makan darah hari ini, it's okay, gak apa-apa, tapi kuat gak? Itu aja udah. Apa pantangan orang Kristen, coba saya tanya. Tuhan kasih pantangan itu supaya kita jangan jatuh di situ, gitu loh. Tuhan bilang suruh istri cuma satu, ya. Kenapa? Karena Tuhan tahu manusia itu nggak adil. Kalau dia jalan cuma 2-3 tuh, nggak mungkin. Kenapa Tuhan bilang jangan berzina di dalam mata? Karena kalau mata aja udah begitu, selama-lamanya dia akan bergumul di situ. Jadi enak loh jadi orang Kristen sebenarnya mah. Enak loh. Hari Minggu ke gereja 2 jam doang. Itu pun kita kalau udah 2 jam gitu kayak lama banget nih si Wal nih khotbah. Kalau cuma 2 jam doang dikasih Tuhan. Itu pun Senin sampai Sabtu apa? Lakukan firman Tuhan udah. Paling cuma disuruh ikut sense group udah, ya kan? Kalau ada yang persekusi pelatihan ya udah. Berapa jam sih untuk Tuhan? Gak apa-apa kali. Enak aja jadi orang Kristen, enak. Dan ini dia kuncinya, kalau you di dalam poros kehendak Tuhan, apapun yang kamu mau akan dikasih. Tahu nggak janji Tuhan kepada Adam? Kuasailah apa? Kuasai bumi. Kuasai bumi, penuhilah bumi. Artinya apa? Tuhan itu adalah pria yang berambisi. Karena dia tahu bahwa Adam itu bisa mengurus satu bumi ini. Yaitu kita semua juga sekarang kan. Jadi kalau kamu cuma hanya real estate atau kamu cuma hanya sekedar mau menguasai satu bisnis kecil, Tuhan itu punya pemikiran lebih besar daripada yang kamu pikirkan. Makanya Tuhan bilang apa? Mintalah apa saja di dalam namaku, mintalah apa saja loh.
Everything akan kukasih kepadamu. Hidupku aja ku kasih, apalagi cuma sekedar uang, apalagi cuma sekedar cuma dana. Ini bukan berarti kita, oh ya sudah kalau gitu kita minta 1M, kita minta 2M, berarti dia gak kenal Tuhan. Karena orang yang kenal Tuhan gak mungkin dia minta sama Tuhan langsung menantang Tuhan. Ya udah kalau gitu Tuhan kasih saya 1M, 2M, gak mungkin begitu. Karena kalau dia cinta dengan bapaknya, gak mungkin dia minta 1M. Dia pasti akan mengasihi papanya dulu, dia mengasihi papanya dulu. Dia baru akan mengelola apa yang papanya kasih. Papanya juga pasti akan kasih kok, gak mungkin gak. Itu ikut Tuhan itu. Dan saya ajarin ini supaya apa? Kamu punya doa. Jangan bergantung kepada Yoel ya. Jangan bergantung kepada pendeta, nabi, siapapun itu, jangan. Bergantunglah kepada Tuhan. Tuhan akan menjawab setiap doamu, percayalah. Dimensi itu ada kok di setiap kita. Kalau Tuhan hanya menjawab doa saya, berarti Tuhan adalah Allah yang pelin-pelan. Berarti Tuhan itu adalah Allah yang pilih kasih. Tapi sayangnya Allah kita tidak pilih kasih. Kalau saya dijawab, kamu pun juga akan dijawab Tuhan. Karena jujur, saya kesaksian. Hampir setiap apa yang saya mau, itu Tuhan kasih. Hampir yang saya mau, Tuhan kasih. Dulu saya minta, ada papa mama saya juga nih. Ada Yeskiel yang lain. Dulu saya mau minta motor CBR. Dulu Tuhan belum kasih. Cuma diobrolin doang, beli mah kagak saat itu. Diobrolin doang. Tapi saya berdoa, Tuhan, saya pengen banget untuk bawa CBR. Itu sebenarnya kebutuhan enggak? Itu bukan kebutuhan, itu keinginan. Karena saya udah punya motor Beat. Beat kan? Blade, motor Blade. Nah, masih ingat tuh. Motor Blade kuning. Tapi apa? Ya, namanya mungkin masih anak muda kan rasanya mau apa kan, karena yang lainnya bilang pengen beli motor fiction, pengen mau beli motor ninja apa. Ternyata singkat cerita, yang lain nggak ada yang beli, cuma saya doang yang beli. Itu pun saya akhirnya sedikit menyesal, karena waktu itu saya suka dengan seseorang itu tidak suka motor gede. Jadi bagi saya, yang tadinya motor itu sebagai kekuatan saya, jadi kelemahan saya buat deketin doi. Saat itu bukan Indah, ada yang dulu. Nah, saya minta motor CBR, terus saya berdoa. Dan tahu apa yang saya ingat ya, ini yang saya ingat. Opung saya bilang begini. Opung saya bilang gini. Opung mau kasih kau, tapi masalahnya badanmu kecil. Badanmu kurus. Dulu saya emang kurus banget emang. Kau nanti bukan kau yang nimpa motor nimba kau nanti. Akhirnya pas saya berdoa dan puji Tuhan, tiba-tiba saya jadi gendut. Saya nggak tahu hari itu kenapa ya. Saya tiba-tiba bisa jadi gemuk. Tapi dari itulah Tuhan kasih saya CBR, motor gede itu. Saat itu tuh, wah gila, saya bangga sekali dengan itu. Tapi tahu nggak, ketika saya dapat pertama kali, waktu itu yang bawa itu adalah opung saya yang cowok tuh bawa. Dan setelah saya bawa itu, ketika saya bawa, jujur, ketika saya udah dapat, rasa itu udah gak ada lagi. Gak ada kayak, gue pengen pamer, gue pengen ini, gak ada. Karena apa? Apa bedanya gue naik Beat ya? Cuma dia putih, merah, biru, udah, dia gede, udah. Saya udah sampai sana. Jadi kalau di sini ada yang mau motor ninja atau apa, kalau bisa silakan. Tapi kalau misalnya nggak bisa, jangan terlalu dipaksain. Kenapa? Ujungnya, percaya deh, pegang kata-kata saya ini, ada di YouTube juga kan. Ketika kamu dapat, apalagi kalau dapatnya cuma karena ambisi, bukan karena Tuhan, kosong rasanya. Amin. Ya, semoga ini bisa memberkati kita semua. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Kita bangkit berdiri.